Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pangestu dari program studi Teknik Industri angkatan 2018. Ini adalah kelas tutorial minggu kedua untuk TPB 52B. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang soal-soal stokiometri, terutama yang telah dipelajari konsep-konsepnya dan diajarkan oleh Ibu Leti pada minggu pertama dan minggu kedua. Nah, ini adalah skema bagaimana cara kita mengkonversi jumlah partikel, massa, atau bahkan mol. Jumlah partikel itu ada jumlah atom ataupun jumlah molekul. Lalu, misal kita punya massa suatu unsur ataupun massa suatu senyawa. Lalu kita ingin mengubah massa suatu unsur atau senyawa ini menjadi jumlah mol. Maka yang kita lakukan adalah mengkalikan massa suatu unsur ataupun senyawa tersebut. Maksud saya membagi massa suatu unsur atau senyawa tersebut dengan massa atom relatif dari unsur ataupun senyawa tersebut. Lalu sebaliknya, jika kita ingin mengubah jumlah mol suatu unsur ataupun mol suatu senyawa menjadi massanya, maka yang kita lakukan adalah mengkalikan jumlah mol suatu unsur atau senyawa tersebut dengan massa atom relatif Mr ataupun AR-nya. Jadi hubungan antara massa dengan jumlah mol, faktor konversinya adalah gram per mol atau mol per gram. Kemudian jika kita ingin mengkonversi jumlah mol suatu unsur ataupun senyawa menjadi jumlah atom ataupun molekulnya dari unsur atau senyawa tersebut, maka yang kita lakukan adalah mengkalikan jumlah mol dari suatu unsur atau senyawa tersebut dengan bilangan Avogadro, yaitu sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau sebaliknya nih, jika kita punya jumlah atom ataupun jumlah molekul dari suatu unsur atau senyawa, lalu kita ingin menemukan jumlah mol dari unsur atau senyawa tersebut, maka yang kita lakukan adalah membagi jumlah atom ataupun jumlah molekul unsur atau senyawa tersebut dengan bilangan Avogadro. Jadi hubungan antara mol dengan jumlah atom ataupun jumlah molekul, yaitu faktor konversinya adalah 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh-contoh soal. Di sini ada sebuah contoh soal. Hitung jumlah atom hidrogen yang terdapat dalam 39,6 gram NH4 2SO4. Berarti ada sebuah senyawa, yaitu NH4 2SO4 yang memiliki massa sebesar 39,6 gram. Yang ditanyakan adalah jumlah atom hidrogen. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah atom hidrogen dari NH4 2SO4 ini. Jumlah atom hidrogen di sini ada 8, yaitu 4 dikali dengan 2. Bagaimana cara menemukan jumlah atom hidrogen jika diketahui adalah massa dari sebuah senyawa? Kita kembali lagi ke skema pada slide sebelumnya. Nah, kita tahu
massa suatu senyawa. Yang kita inginkan adalah jumlah atom atau disebut juga jumlah molekul. Jumlah molekul dari unsur H pada NH4 2SO4. Maka yang harus pertama kita lakukan adalah menemukan massa dari unsur H yang ada pada senyawa NH4 2SO4. Kemudian jika kita telah menemukan massa dari unsur H, yang harus kita lakukan adalah mengubah massa unsur H menjadi mol dengan membagi massa tersebut dengan massa atom relatif dari H. Kemudian kita mendapatkan mol H. Yang kita lakukan adalah mengkalikan mol H dengan bilangan Avogadro, sehingga kita bisa dapatkan molekul dari H, jumlah molekul dari H. Nah, rumus dari bagaimana menentukan massa unsur X dalam senyawa Y, yaitu jumlah atom unsur X dikali AR unsur Y dibagi MR senyawa Y dikali massa senyawa Y. Unsur X di sini adalah hidrogen, sedangkan senyawa Y adalah NH42SO4. Kemudian dari rumus ini kita masukkan saja angka-angkanya. 8 adalah jumlah molekul dari hidrogen, 2 adalah jumlah atom dari N, 8 adalah jumlah atom dari H, 1 adalah jumlah atom dari S, dan 4 adalah jumlah atom dari O. Ini bagian ini adalah MR dari NH42SO4. Kita kalikan dengan massa dari NH42SO4. Maka didapatkan dari perhitungan ini MR dari NH42SO4 yaitu 132 gram per mol. Maka jika kita kalkulasikan, kita dapatkan massa dari unsur H pada atom NH2SO4, maksud saya NH42SO4, yaitu sebesar 2,4 gram. Setelah itu, sesuai pada skema tadi, yang harus kita lakukan adalah mengubah massa dari H ini menjadi mol. Caranya adalah membagi massa dari H dengan AR dari H, yaitu hasilnya adalah 2,4 mol. Setelah mendapatkan mol dari unsur H, kita lalu mengkalikannya dengan bilangan Avogadro untuk mendapatkan jumlah atom hidrogen yang ditanyakan oleh soal. Maka 2,4 dikali dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 hasilnya adalah 14,448 kali 10 pangkat 23. Pada soal-soal ujian seperti UTS dan UAS, maka sebisa mungkin menuliskan 3 angka di belakang koma. Kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu suatu sampel C2H6 mempunyai massa yang sama dengan massa 10 juta molekul CH4. Berapa banyak molekul C2H6 terdapat dalam sampel tersebut?
Dari sini kita tahu bahwa C2H6 masanya sama dengan massa dari CH4. Lalu CH4 memiliki jumlah molekul sebanyak 10 juta atau 10 pangkat 7. Sedangkan yang ditanyakan pada soal adalah berapa jumlah molekul dari C2H6. Untuk menentukannya kita harus menemukan terlebih dahulu massa dari C2H6. Kemudian ini massa C2H6. Kemudian kita konversi massa tersebut ke dalam mol. Kemudian kita konversikan jumlah mol dari C2H6 ke jumlah molekul dengan mengkalikannya dengan bilangan Avogadro. Nah, pada soal nomor 4 ini kita akan menyelesaikannya menggunakan analisis dimensi ataupun biasa disebut dengan faktor konversi. Bentuk umum dari faktor konversi ataupun biasa disebut dengan formula dari faktor konversi ataupun analisis dimensi adalah sebagai berikut. Jumlah diketahui kita kalikan dengan faktor konversi sama dengan jumlah yang diminta. Faktor konversi yang biasa kita gunakan adalah 1 mol sama dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23, ataupun N sama dengan massa dengan satuan gram dibagi massa molar dengan satuan gram per mol. Jadi untuk bagian ini misal gini, C AR-nya adalah 12 gram per mol. Jika C mempunyai massa sebesar 24 gram, maka mol dari C adalah 2 mol. Atau sebaliknya, jika C punya mol sebanyak 2, maka massa dari C adalah 24 gram karena AR dari C adalah 12 gram per mol. Langkah pertamanya adalah yaitu mencari massa dari CH4 karena massa dari CH4 sama dengan massa C2H6. Maka karena yang diperintahkan oleh soal menggunakan analisis dimensi, maka kita akan menggunakan formula dari analisis dimensi. Dari soal yang diketahui adalah 10 juta molekul atau 10 pangkat 7. Kemudian kita kalikan dengan 1 mol per bilangan Avogadro. Kenapa bilangan Avogadro-nya di bawah? Cara simpel berpikirnya adalah agar molekul di sini dapat kita coret, kemudian kita tinggal membaginya dengan besarnya bilangan Avogadro, lalu satuannya tinggal mol. Pada bagian ini kita mendapatkan satuan yaitu mol karena molekul satuannya telah kita coret. Kemudian jumlah mol pada bagian ini kita ubah menjadi gram. Maka kita kalikan dengan 16 gram per 1 mol.
Dari mana 16? 16 gram per mol adalah MR dari CH4. Kita letakkan mol di bawah agar kita dapat menghilangkan satuan molnya, sehingga satuannya adalah gram. Didapat massa dari CH4 adalah 2,72 kali 10 pangkat 16 gram. Ini adalah massa dari CH4 sekaligus massa dari C2H6. Kemudian setelah kita menemukan massa dari C2H6, kita akan mengubah massa dari C2H6 menjadi jumlah molekul dari C2H6. Caranya adalah sama. Jumlah yang diketahui adalah massa dari C2H6. Kita letakkan di depan. Kemudian kita kalikan dengan 1 mol per 30 gram. 1 mol per 30 gram didapat dari MrC2H6. MrC2H6 itu sama dengan 30 gram per mol, atau bisa disebut 1 mol per 30 gram. Kita letakkan 30 di bawah agar kita bisa menghilangkan satuan gramnya. Cara berpikir simpelnya seperti itu. Atau sama saja seperti 2,72 kali 10 pangkat 16 dibagi dengan 30. Pada bagian ini satuannya adalah mol. Kemudian satuan mol tersebut kita ubah menjadi molekul. Maka kita kalikan dengan bilangan Avogadro seperti pada skema yang sudah saya bahas sebelumnya. Per 1 mol. Kita letakkan 1 molnya di bawah agar kita dapat mencoret satuannya ataupun mendapatkan satuan molekul. Sehingga setelah kita kalkulasi, hasilnya adalah 0,54 kali 10 pangkat 7 molekul C2H6. Itu adalah hasilnya ataupun jawaban dari soal tersebut. Kemudian kita berpindah ke soal selanjutnya. Soal ini ada pada dokumen bank soal stokiometri part 1 yang saya bagikan. Soalnya adalah pada mamalia laktosa ataupun gula susu dimetabolisme menjadi glukosa, yaitu C6H12O6, yang merupakan nutrisi kunci untuk menghasilkan energi potensial kimia. Hitung persen massa C dari glukosa tersebut. Jadi ada glukosa, rumusnya itu C6H12O6 yang memiliki massa sebut saja sebesar X. Yang ditanyakan oleh soal adalah X ini besarnya pastinya 100% karena massa total dari glukosa. Yang ditanyakan oleh soal adalah berapa persen massa dari C dari keseluruhan 100% massa glukosa tersebut. Rumus untuk menentukan persen komposisi suatu unsur ataupun persen massa dari suatu
senyawa, yaitu jumlah unsur dikali massa molar unsur dibagi massa molar senyawa dikali 100%, karena yang ditanyakan adalah persen. Maka jumlah unsur C di sini ada 6. Kemudian massa molar dikali dengan massa molar dari unsur C dibagi massa molar senyawa glukosa. Hasilnya adalah 40%. Di bagian bawah ini adalah perhitungan dari massa molar glukosa, yaitu sebesar 180 gram per mol. Maka jawaban dari berapa persen massa C dari glukosa adalah 40%. Kemudian kita beralih ke contoh soal selanjutnya. Ini adalah yang ditanyakan adalah senyawa yang tidak diketahui mengandung 6,8 mol karbon dan 18,1 mol hidrogen. Apakah rumus empirisnya? Ini adalah diagram alir bagaimana cara kita menentukan rumus empiris ataupun rumus molekul. Jika diketahui dari yang diketahui dari soal adalah persen unsur dari suatu senyawa. Misal, unsurnya adalah X dan Y. Yang diketahui adalah berapa persen X dan berapa persen Y. Maka yang kita lakukan pertama adalah mengubah persen masing-masing unsur tersebut menjadi massanya, atau menentukan massa dari masing-masing unsur tersebut. Pada soal-soal biasanya massa dari senyawa tersebut tidak diketahui, jadi bisa kita umpamakan massa dari unsur tersebut adalah 100 gram. Pengumpamaan di sini sebenarnya bebas, 100, 1000, 1 juta ataupun 1 miliar. Pemilihan 100 hanya agar mudah dihitung. Kemudian kita sudah mendapatkan massa dari masing-masing unsur tersebut, sehingga kita konversi massa tersebut menjadi mol. Caranya adalah massa dikali dengan AR dari unsur tersebut. Kemudian kita membandingkan masing-masing mol dari senyawa X atau Y tersebut dengan perbandingan terkecil mol setiap unsur, sehingga kita dapat rumus empirisnya. Sedangkan untuk menentukan rumus molekul dari rumus empiris, caranya adalah pertama-tama yaitu menentukan faktor pengalih. Rumus dari faktor pengalih adalah N MR dari senyawa sebenarnya, MR dari RE, maksud saya RM, dibagi dengan MR dari RE, rumus empiris. Biasanya massa atom relatif dari rumus molekul ataupun MR dari RM sudah diketahui dari soal, sehingga kita tinggal menentukan massa molekul relatif dari rumus empirisnya. Nah, kita langsung saja di sini untuk menyelesaikan soal nomor 6. Unsurnya adalah C dan H, yaitu karbon dan hidrogen. Sesuai pada diagram alir sebelumnya, berarti pada soal kita sudah mendapatkan gram per mol. Maka yang harus kita lakukan tinggal membandingkan mol-mol terkecil setiap unsur.
mol masing-masing setiap unsur adalah 6,8 dan 18,1. Kemudian masing-masing mol kita bagi dengan mol terkecil yang diketahui dari soal. Maka kita bagi dengan 6,8 dan 6,8 karena dari soal mol terkecil yang diketahui adalah 6,8. Maka hasilnya 1 berbanding dengan 2,662. Rumus empiris harus berbentuk bilangan bulat. Maka hasil perbandingan tadi kita kalikan dengan bilangan bulat mulai dari 1 hingga seterusnya. Misal 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai bilangan tersebut dapat kita bulatkan. Misal 1,9 ataupun 2,1. Maka dapat kita bulatkan menjadi 2. Jika kita coba dengan kita kalikan masing-masing dengan 3, maka didapatkan 3 berbanding dengan 7,986. Jika dibulatkan maka hasilnya 8 dan 3 untuk C. Maka rumus empirisnya adalah C3H8. Ingat, kita berhenti untuk mengkalikan bilangan desimal hasil dari perbandingan mol-mol tadi, yaitu saat perkaliannya menunjukkan bilangan yang tipis untuk kita bulatkan. Misal 7,9 ataupun 8,1, maka kita bisa membulatkannya menjadi 8. Kita naik level ke soal yang tingkatannya lebih sulit untuk dikerjakan. Di sini sebuah logam M bereaksi dengan sulfur S membentuk M2S3. Dari soal diketahui bahwa massa M adalah 3,12 gram. Kemudian massa sulfur adalah 2,88 gram. Berarti yang paling penting adalah kita tidak tahu apa itu unsur logam M. Apa nama dari unsur logam M? Perlu diingat untuk menentukan nama dari suatu unsur atau senyawa, kita dapat menentukan atom relatif ataupun massa molekul relatifnya. Karena pada tabel periodik yang paling membedakan satu unsur dengan unsur lainnya adalah atom relatifnya. Sedangkan pada senyawa, bisa saja senyawa yang berbeda memiliki massa molekul relatif yang sama. Hal tersebut bisa saja terjadi. Namun pada unsur, setiap unsurnya memiliki atom relatif yang berbeda. Jadi kita akan menguraikan bagaimana cara berpikirnya. Di sini untuk menentukan jenis M, maka kita harus menentukan MR dari M. Bagaimana cara menentukan MR dari M? Maka kita bisa mendapatkannya dari MR M2S3. Sebenarnya MR dari M ini lebih tepatnya adalah AR dari M. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan MR dari senyawa
M2S3 ini. Caranya adalah menggunakan banyaknya persen dari S yang ada pada senyawa M2S3 ini. Berarti yang pertama kali kita harus temukan adalah berapa banyak persen S ataupun sulfur pada M2S3 agar kita dapat menentukan MR dari M2S3. Untuk menentukan persen S-nya yaitu 2,88, yaitu massa dari S kita bagi dengan massa totalnya, yaitu penjumlahan dari massa M dan massa dari sulfur, lalu kita kalikan 100% karena kita ingin menentukan persennya, persen dari sulfur tersebut, maka hasilnya adalah 48%. Kemudian kita masukkan persen S ke dalam rumus untuk menentukan persen S menggunakan MR senyawa. Kalau sebelumnya kita adalah menentukan persen S menggunakan massa total, maka kali ini karena kita ingin menemukan MR dari M2S3, maka kita menggunakan rumus dengan bentuk seperti ini. Ini sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Kemudian kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. 48% yaitu persen dari S sama dengan 32, yaitu AR dari S dikali jumlah S yaitu 3 dibagi dengan MR senyawa. MR senyawa ini adalah yang ingin kita cari. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Untuk menghilangkan persen pada S, maka persen pada bagian kanan juga kita hilangkan, sehingga didapat 0,48 sama dengan 96 dibagi MR dari senyawa. Jika dikalkulasi, maka MR dari senyawa sama dengan 200 gram per mol. Jika ada yang bingung pada bagian ini, maka tinggal menggantikan MR senyawa dengan 0,48 ataupun berpindah tempat, sehingga didapatkan yaitu MR senyawa M2S3 yaitu 200 gram per mol. Nah, langkah yang paling terakhir adalah menentukan atom relatif dari M ataupun unsur yang tidak kita ketahui jenisnya. Maka kita tinggal masukkan saja rumus bagaimana cara menentukan MR senyawa, yaitu M2S3. Caranya adalah atom relatif M dikali dengan jumlah atom M yaitu 2 ditambah atom relatif dari S dikali dengan jumlah atom S yaitu 3. Kita masukkan angka-angkanya, kemudian kita kalikan 32 gram per mol dikali 3, maka hasilnya 96 gram per mol. Kemudian 96 gram per mol pada sisi sebelah kanan kita pindahkan ke kiri karena satuannya sama-sama gram per mol, sehingga 96 gram di sini dengan tanda plus 96 gram per mol. Jika berpindah ke kiri maka menjadi minus 96 gram per mol. Sehingga didapat 104 gram per mol. Untuk menentukan ARM kita tinggal membagi 104 gram per mol dibagi 2.
maka hasilnya adalah 52 gram per mol. 52 gram per mol, jika kita lihat pada tabel periodik unsur, maka adalah massa unsur dari kromium. Lalu yang ditanyakan selanjutnya adalah apa nama dari senyawa M2S3. Tentu kalian nggak mungkin hafal nih massa dari M2S3, maka kalian bisa searching melalui internet, yaitu nama senyawa dari Cr2S3. Yang ditanyakan selanjutnya adalah jumlah mol dari S, maka tinggal 2,88 kita bagi dengan 32, didapatkan mol dari S. Lalu menggunakan rumus untuk mencari jumlah mol dari M. Jumlah mol dari M yaitu 3,12 dibagi 52 gram per mol dari AR yang telah kita cari, maka didapatkan sejumlah mol tertentu.